Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di kajian rutin kita. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas ushul fikih, ya, kajian ushul fikih. Itu di kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan hiyal, ya, atau hilah. Hilah ini jamak dari hiyal, ya, artinya taktik, ya, ataupun merekayasa, ya, suatu hukum. Ya, secara bahasa hilah itu sebagaimana dikemukakan oleh Raghib Al-Asfahani, ya, al-hilah ma yutawassalu bihi ila halatin ma fihi khafiyah. Hilah adalah memperantarakan kepada suatu kondisi yang tersembunyi, ya, samar-samar. Sedangkan menurut istilah menurut Syekh Ibnu Ashur, ibrazu amalin mamnu'in syar'an, ya, fi surati amalin jaizun syar'an wa au ibrazu amalin ghairi mu'tadin bihi syar'an fi surati amalin mu'tadin bihi liqasdi tafassi min mu'akhadatihi. Itu menampakkan perbuatan yang haram sesuai syar'i seakan-akan menjadi perbuatan yang dibolehkan secara syar'i, ya, atau menampakkan perkara yang yakin secara syar'i tidak boleh, ibadah dan muamalah menjadi sah-sah saja oleh syar'i dengan tujuan berkilah atau merekayasa dari hukum asalnya. Ya, itu secara definisi, tetapi nanti bagaimana hukumnya, ya, bagaimana macam-macamnya, yaitu secara hakikat, ya, menurut penulis dan menurut para ulama ahli usul itu akan terbagi 3, ya. Jadi kata beliau, al-hiyalu la yasluhul qawlu bi itlaqi butlaniha. Hiyal ini atau hilah ini, ya, tidak layak untuk dikatakan dia itu batal secara mutlak, ya, atau batil secara mutlak, ya, bal hiya waqi'atun ala salasati aqsam. Tetapi dia terjadi, ya, kenyataannya, ya, ada pada 3 bagian, ya. Yang pertama mutafakun ala butlanihi, yang disepakati atas kebatilannya. Iya, artinya yang disepakati keharamannya, ya, ketidakbolehannya. Wa huwa mahadama dalilan syar'iyan aw naqada maslahatan mu'tabarah. Ya, yaitu yang menghancurkan atau menyelisihi, ya, dalil syar'i, ya, atau bertentangan dengan kemaslahatan yang mu'tabarah, ya, yang dianggap. Misalnya mawaroda fi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, apa yang terdapat dalam hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah. Ya, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Fathu Mekah, ya, dan beliau sedang di Mekah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, wal maitati, bangkai, wal khinzir, ya, babi, wal asnam, dan berhala, ya. Fakira dikatakan, ditanyakan, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maita fa inna yutla biha sukun wa yudhanu biha al julud, ya. Ya, bagaimana menurutmu daging gaji, ya, atau lemak bangkai itu, ya, sungguhnya dia digunakan untuk mengecat perahu, ya,
kapal laut, dan juga digunakan untuk mengolesi ya kulit-kulit ya. Wa yastasbihu bihan nasu, dan dijadikan sebagai lampu ya, penerangan oleh manusia. Faqala, maka beliau menjawab, la huwa haram, tidak boleh. Dia adalah haram. Ya, jadi tetap saja lemaknya juga termasuk suatu yang haram ya. Itu. Jadi ini sebagai sebuah hilah ya, ataupun merekayasa agar bangkai itu halal, itu diambil lemaknya. Padahal kata Rasulullah tidak, itu juga sama ya, termasuk yang haram. Sumakala Rasulullah SAW inda dalik, kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika itu, qatalallahu al-yahud. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ya, inna Allah lamma harrama syuhumaha jamaluha ya, jamaluhu ya thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu, muttafaqun alaih. Ketika Allah mengharamkan ya lemak-lemak bangkai ya, mereka malah mengulitinya ya, malah mengambilnya ya, kemudian mereka menjualnya, lalu mereka memakan hasil ya, harga dari penjualan itu. Muttafaqun alaihi. Wa hadza nau' minal hiyal masyhur anil yahud, dan macam seperti ini termasuk hilah, rekayasa ya, ada yang populer dari orang-orang Yahudi, kama fi qissati sabti kadzalika wa ghairiha, seperti dalam kisah hari Sabtu ya, dan yang lainnya. Begitu juga yang lainnya. Nah, itu macam yang pertama. Yang kedua, muttafaqun ala jawazihi, yang disepakati kebolehannya. Wa huwa ma ja'ati syari'atu bil izni bihi, yaitu syariat datang memberikan izin padanya yang membolehkan. Wa makana kadzalika falaisa fihi ila tahqiqul maslahati rajihah. Ya, yang kondisinya seperti itu ya, maka tidak lain ya dia itu ya, hilah tersebut, kecuali sebagai realisasi dari kemaslahatan yang kuat. Ya, misalnya al-ihtiyal biqauli kalimatil kufri indal ikrah 'alaiha daf'an lil adza anin nafsi. Melakukan sebuah hilah ya, rekayasa dengan berkata ya, mengatakan kekufuran ya, ketika dipaksa ya, untuk mencegah terjadinya gangguan ataupun menyakiti dirinya ya, menyiksa dirinya. Ini seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ya, ketika dia disiksa dengan sangat luar biasa, orang tuanya dibunuh di hadapannya, dan dia juga disiksa dengan sangat keras ya. Dan dia disuruh untuk mengucapkan kata-kata kekufuran ya, mencela Nabi Muhammad. Hanya karena dia tidak kuat, maka dia terpaksa ya mengucapkan itu, hingga dia terbebas dari siksaan itu, lalu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW atas kejadian itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan ya. Sebenarnya dalam Al-Quran diturunkan di dalam surat An-Nahl ya, kecuali orang-orang yang dipaksa ya, illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman ya, sedangkan hatinya tentram di dalam keimanan. Ya, itu adalah hal yang dibolehkan ketika memang dalam keadaan terpaksa dan hati kita tidak meyakini itu, hanya diucapkan di lisan saja. Ya, itu sebagai sebuah cara ya, ialah agar terbebas dari siksaan itu. Ya.
Tapi memang ini sebagaimana yang dibahas sebelumnya, ini termasuk khilaful aula ya. Lebih utama orang yang bisa bersabar di dalam siksaan ya. Misalnya yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ya, dia tidak mau ya, mengucapkan itu, ya tetap dengan mengucapkan keimanan ya, mengisahkan Allah ahad ahad begitu. Itu tentu lebih utama ketika bisa bersabar dalam hal itu. Sehingga ini termasuk kategori hukum khilaful aula ya, menyalahi yang lebih utama. Kemudian yang ketiga, mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan bisa babi taradudi fil maslahati wal mafsadah, ya oleh sebab ada kesamar-samaran, keraguan-raguan antara kemaslahatan dan kemafsadatan. Wa hada yanbaghi an yulahadha fihi in kana syar'u qad nassa ala ibtalil hilah. Nah, hal seperti ini eh, semestinya diperhatikan ya, jika memang syariat telah memberikan nas atas menyatakan kebatilan atau ketidakbolehan ya hilah tersebut ya, katahlilil mutallaqah salasan li zawjihal awal, ya seperti tahlil ya, ini nikah muhalil, yaitu perempuan yang telah diceraikan ya dengan talak 3 ya, artinya tidak eh, tidak boleh ya suami pertama itu menikah lagi dengan perempuan tersebut karena sudah diceraikan ya dengan talak 3, maka harus ada suami lain ya, lelaki lain yang menikahi dia hatta tankiha zaujan ghairo. Ya, nah maka sebagai sebuah taktik ya, sebagai sebuah rekayasa ya atau hilah, maka menikahlah perempuan tersebut dengan lelaki lain, tapi tujuannya adalah untuk diceraikan dan agar bisa menikah dengan suaminya yang pertama tadi. Ini adalah suatu hilah yang disebut sebagai nikah muhalil dan ini dilarang di dalam syariat. Au dalla ala ibtalihi, ya atau menunjukkan kepada gugurnya ya kebatilannya, kaman ihi imtola hakil ghairi bi ghairi hakin. Ya, seperti menolak ya, mencegah dengan membatalkan hak orang lain ya dengan cara yang tidak benar. Kal ihtiyali ala zaujah li isqatil mahri min ghairi ridoha. Seperti membuat rekayasa, membuat taktik ya terhadap istri agar menggugurkan mahar ya, mas kawin tanpa ridho darinya. Nah, ini tentu tidak boleh. Au isqati haqqin lillahi ta'ala fi maudi'in laisa fi rusa, atau menggugurkan hak Allah pada tempat yang memang tidak ada rusuh padanya. Ya. Fahadi suwarun fasidah. Ini adalah bentuk-bentuk yang rusak minal hiyal la tahil, dari hilah yang tidak halal. Amma idza kanatil hilah li ijadil makhraj minal haram liman kana waqi'an fihi. Ya adapun apabila hilah itu adalah untuk menemukan solusi dari yang haram bagi orang yang memang terkena ya berada dalam keharaman, auliyat fa nafsil wukufi, atau untuk menolak mencegah dirinya ya dari terjerumus ke dalam yang haram itu, auliyaktasib haqqan fatahu, atau untuk mendapatkan hak yang hilang darinya, au hirson ala isobatil halal, atau berusaha ya dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan yang halal, fatil kama kharij syariah sahihah makbulah. Maka hal itu adalah jalan keluar yang syar'i, yang sah dan diterima ya. Misalnya, ma warada min hadits Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma.
apa yang terdapat dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Bahwa Rasulullah mengangkat orang untuk bekerja di Khaybar ketika sudah ditaklukkan menjadi milik kaum muslimin. Ada yang dipekerjakan di Khaybar itu fajahu bitamrin janibin. Ya, dia membawa kurma janib, maksudnya kurma yang bagus ya. Kalau Rasulullah SAW, aku tamil Khaybar hakada, apakah setiap kurma Khaybar seperti ini? Kalau la, tidak. Allah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inna lana khudus so'a min hadza biso'ain. Sesungguhnya kami mengambil satu so dari kurma ini, kurma janib yang bagus tadi itu untuk ditukar dengan kurma yang tidak bagus dengan ukuran 2 so. Waso'ain bisa lasah 2 so lalu uh, ditukar dengan 3 sok kurma lain ya yang kurang bagus. Pokoknya Rasulullah la tafal, jangan melakukan hal itu. Ya, karena kalau seperti itu berarti ada takaran yang berbeda padahal jenisnya sama itu kurma. Ya, tapi apa yang dilakukan ya bi'il jam'a bidarohim. Ya, jual ya seluruhnya dengan dirham-dirham. Ya, summabta bidarohim janiban. Ya, kemudian belilah dengan dirham-dirham itu ya kurma janim tersebut. Jadi jangan secara langsung ditukarkan, tapi kurma-kurma yang kurang bagus itu dijual terlebih dahulu ya dengan harganya, lalu kemudian nanti diberikan kepada janib ya walaupun dengan harga yang lebih mahal ya daripada kurma-kurma yang lain tadi itu. Ya, muttafaqun alaih. Fahadhihi latun syariah shahihah. Nah, seperti ini adalah hilah, taktik ya rekayasa yang syar'i yang sah ya la tuqabilu mafsadah, tidak apa namanya menghadapi suatu kemafsadatan ya atau tidak mengakibatkan suatu kemafsadatan fi hatta khalus minar ribanya. Di dalam hilah tadi yang disebutkan oleh Nabi itu adalah cara agar terbebas dari riba gitu ya, karena kalau secara langsung ditukar antara kurma dan kurma dengan takaran yang berbeda itu bisa tergolong kepada riba, sehingga agar terlepas dari itu maka dijual dulu kurma-kurma itu lalu dengan harganya itu dibelikan kepada kurma yang lebih bagus. Itu termasuk sebagai suatu rekayasa, merekayasa suatu hukum, dan ini dalam yang semacam ini dibolehkan. Itu tentang hilah ya. Jadi ada 3 macam, yaitu tergantung bagaimana kondisinya ya, apakah yang termasuk disepakati keharamannya ataukah yang dibolehkan secara syariat ya begitu. Dan para ulama pun menggunakan ya cara hilah ini ketika mereka mencari solusi jalan keluar dari suatu permasalahan hukum ya. Kita lanjut ke dalil yang berikutnya yaitu al-urfu ya, kebiasaan, tradisi. Ta'rifuhu definisinya huwa ma'arifahun nasu wa'taduhu minal aqwali wal af'al. Yaitu yang biasa dilakukan ya oleh manusia dan mereka apa namanya alifau yang dekat dan biasa ya dilakukan apa yang ada pada manusia baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa huwal adah indal fuqaha ya. Menurut para ahli fikih ini adah ya disebut dengan istilah adah, kebiasaan ya. Misalnya ta'arufun nasi ala itlaqi lafdzil walad. Kebiasaan manusia menggunakan lafaz walad, kata walad itu ala zakar dunal unta. Ya, yang digunakan untuk laki-laki ya, bukan perempuan. Wa taqsimihim shadaq ila muqaddam wa muakhar, dan pembagian mereka mas kawin kepada yang didahulukan dan yang diakhirkan. Ya, jadi bisa dibayar kontan, bisa dibayar
hutang gitu ya. Jadi bagi kepada dua. Ini adalah merupakan kebiasaan ya yang dilakukan oleh manusia. Wa yakunu al-urfu aman syai'an, dan kebiasaan uruf itu menjadi umum dan tersebar ya. Kama fil misalain madhkurain. Sebagaimana dalam dua contoh yang disebutkan, wa kama taqulul ammar tabib doktur. Sebagaimana orang awam menyebut dokter itu dengan doktur ya, tabib dengan doktur. Wa kama yastalihuna ala adza'in muayyana yalbasunaha. Sebagaimana mereka juga memberikan istilah-istilah terhadap seragam tertentu yang mereka gunakan. Ya, ini macam yang pertama al-urful am, ya, kebiasaan yang umum, ya, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua ada al-urful khos, ya, kebiasaan yang khusus, tradisi yang khusus. Wa yakunu khosan bi fariqin minal mujtama, itu khusus ya pada kelompok masyarakat kashabil hirab minas sunnah. Berarti orang-orang yang punya keahlian khusus ya dari para apa namanya, ya orang-orang yang memiliki keahlian khusus ya dalam bidang-bidang sinaah ya, dalam bidang-bidang keilmuan tertentu atau keahlian tertentu ya, keterampilan ya, wal fallahin, dan juga para petani dan selain mereka, au ashabil ulum mutahassisah, atau para ahli dalam ilmu-ilmu spesialis ya, kal muhaddisin, seperti ahli hadis. Jadi dalam keilmuan-keilmuan itu punya istilah-istilah tersendiri yang itu adalah uruf mereka ya, kebiasaan mereka membuat istilah-istilah. Para ahli hadis ada hadis mengistilahkan hadis dhaif, hadis hasan, ya, hadis sahih begitu ya. Wal mufassirin, para ahli tafsir punya istilah-istilahnya sendiri. Wal usuliyin, para ahli usul fikih. Wal fuqaha, para ahli fikih. Wal atibba, ya, para dokter. Wal muhandisin, ya, arsitek atau insinyur. Wasayadilah, para ahli obat yang meracik obat. Wa urfuhum huwa istilahatumul khosoh. Uruf mereka, kebiasaan mereka adalah istilah-istilah mereka yang khusus bi ulumihim au mihanihim, yang khusus dengan ilmu-ilmu mereka ataupun profesi mereka, allati ta'arufu 'alaiha, yang mereka masing-masing apa namanya mengenalnya, makluminya, menjadi satu tradisi di antara mereka. Mimma yasta'milunahu, yang mereka gunakan bainahum minal aqwal wal af'al, ya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Aksamuhu, macamnya, al-urfu la yahfa maju ala wifaqi syari'a wa hilafihi. Uruf ini, kebiasaan ini tidak asing di apa, keberadaannya itu tidak lagi tersembunyi ya, baik dia sesuai dengan syariat ataupun menyalahinya. Ya, jadi kebiasaan ini ada yang sesuai dengan syariat, ada yang menyalahi syariat. Fahuwa bi'tibari hadzal ma'na qismana. Berdasarkan tinjauan ini terbagi kepada dua. Yang pertama urfun sahih, ya, kebiasaan yang sahih, yang sah. Wa huwal 'ada allati la tukhalifu nassan min nususil kitabi was sunnah, yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi nas dari nas-nas kitab dan sunnah, wala tufawwitu maslahatan mu'tabarah, dan juga tidak menghilangkan kemaslahatan mu'tabarah yang dianggap, wala tajlibu maslahatan rajihatan, dan juga tidak mendatangkan kemafsadatan yang kuat ya. Misalnya ta'arufun nas ala dafi asmanil mabi'at, ya, bistihdami bitaqatid daf'i. Kebiasaan manusia ya untuk eh, membayar harga-harga barang, ya, barang dagang yang diperjualbelikan dengan menggunakan kartu-kartu pembayaran ya. Seperti yang
sekarang ya banyak dilakukan. Itu adalah kebiasaan mereka. Wa ta'arufum ala bai'il umlat, dan kebiasaan mereka untuk jual beli mata uang. Ta'arufun ala tijarah bil asum, kebiasaan mereka untuk melakukan perdagangan dengan saham, ya, dengan saham-saham ashum. Wal alfadhin urfiyah fit tahiyah ma'al abdissalam, dan mereka ya, tradisi terhadap lapan-lapan yang bersifat tradisi di dalam memberi penghormatan ya di samping ya atau yang menyertai lafaz salam. Jadi setelah salam ada lafaz lain yang mengikutinya sesuai dengan tradisi masing-masing. Ya, ini tidak menyalahi ya sebagai apa ungkapan penghormatan antara satu sama lain. Ya, tapi tentu tidak menghilangkan salam itu, karena dengan salam itu adalah bagian dari ibadah, begitu ya. Sedangkan lafaz-lafaz lain itu bagian dari tradisi, ya, selama tidak apa namanya mengandung unsur yang menyalahi syariat, ya itu boleh-boleh saja. Urfun fasid yang kedua, uruf yang rusak, yang fasid, yang tidak boleh, wahwal adah takunu ala hilafin nasi, ya, yaitu kebiasaan yang menyalahi nas au fiha tahwitu maslahatin mu'tabarah, atau menghilangkan kemaslahatan yang dianggap, au jalbu mafsadatin rajih, atau mendatangkan kemafsadatan yang kuat. Misalnya ta'arufun nas alal iqtiradi minal masarifir ribawiyah. Kebiasaan manusia terhadap pinjam meminjam dari bank-bank yang ribawi, ya. Wa ta'arufun ala iqamati majalisil azza. Kebiasaan mereka untuk membuat majelis-majelis azza. Majelis-majelis azza ini maksudnya adalah membuat satu tempat khusus bagi orang yang sudah bagi orang yang sudah meninggal, untuk tempat untuk meluapkan kesedihan dan sebagainya, dan di situ dibacakan Al-Qur'an, ya hanya sebagai tujuannya sebagai tanda ada apa orang yang meninggal, gitu ya. Jadi baca Quran itu hanya sebatas menunjukkan ada yang meninggal saja, begitu. Nah, ini ada disebut majalis al-aza. Ya, nah ini kebiasaan yang tidak boleh, gitu ya. Wa ta'arufuhum ala istimali al-fadhil badai inda talaqi, dan kebiasaan mereka untuk menggunakan lafaz-lafaz yang kotor, yang kata-kata yang jorok, yang kotor, yang kasar ya ketika bertemu, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak mencerminkan akhlak, gitu ya. Nah, ini tentu tidak boleh, kebiasaan yang tidak boleh. Yang memanggil ya sama dengan apa namanya, nama-nama binatang, begitu ya. Itu kebiasaan yang tidak boleh. Wa jami'ul a'raf allati tattasilu bi isbati ta'budin la nasu 'alaihi fa hiya a'rafun fasida, dan seluruh kebiasaan-kebiasaan ya yang berkaitan dengan menetapkan suatu ibadah ta'abud yang tidak ada nasnya, maka dia adalah kebiasaan yang rusak di anal ibadah tauqifiyah. Karena ibadah itu bersifat tauqifi, ya, diserahkan kepada Allah, ya, kepada dalil. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan dalam urusan kami, dalam agama ini, ya, apa yang tidak ada darinya, tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Muttafaqun alaih. Hujjatuhu, kehujahan uruf ini, al-urfu laisa dalilan min adillatil ahkam fi tariqati ammatil ulama. Uruf ini bukan menjadi satu dalil khusus dari dalil hukum-hukum, ya, pada metode kebanyakan para ulama, lakinahu indahum aslun min usulil istinbat. Tapi dia adalah salah satu dasar dalam beristinbat, tajibu mura'atuhu fi tatbiqil ahkam, yang wajib diperhatikan dalam merealisasikan hukum, menerapkan hukum, wa in samahu ba'duhum dalilan.
Walaupun sebagian mereka menamakannya sebagai dalil, fa inna ma arada hadzal makna, tapi maksudnya adalah yang dimaksud makna yang seperti ini, bukan dalil apa namanya yang khusus gitu. Jadi sebagai asal dalam beristinbat. Wal urfu alladhi yura'a innama huwal urfus sahih lal fasid ya. Uruf kebiasaan yang dijaga yang boleh digunakan itu adalah uruf sahih ya, bukan uruf yang rusak, yang fasid. Wa min qawaidil fuqaha fi dzalika qauluhum al-'adatu muhakkamah. Antara kaidah para ahli fikih ya dalam hal itu adalah perkataan mereka al-'adatu muhakkamatun. Ada kebiasaan itu ya dia bisa diberlakukan hukumnya. Walau syatama insanun insanan bilafdhin. Kalau seorang manusia menghina ya orang-orang lain dengan satu lafaz pada al mastumu anna syatima qadzafahu ya maka yang dihina itu mengklaim bahwa yang menghina telah apa namanya menuduhnya wa ru'iya fi dzalika ma jara bil urfu ya maka dijaga dalam hal itu ya diberlakukan dalam hal itu apa yang kebiasaannya itu berlaku ya dengannya adalah menggunakan lafaz tersebut. Jadi bagaimana lafaz tersebut secara tradisi ya yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut. Sehingga hukumnya itu sesuai dengan tradisi yang biasa digunakan gitu ya. Wa kadza fihi qaulun begitu juga perkataan mereka al ma'rufu urfan kal masyruti syarton ya yang apa namanya yang berlaku sesuai dengan tradisi ya seperti yang apa syarat yang diberlakukan. Falau ikhtalafal mustajiru ma'a sahibil manzil fi islahi talafin fil manzil man yakum bihi aw yadfa'u ujratahu kana hukmu fihi bainahuma bil urfi. Ya, kalau orang yang mengontrak rumah itu berbeda pendapat dengan pemilik rumah di dalam memperbaiki suatu kerusakan di rumah. Ya, tentang siapa yang berkewajiban untuk memperbaikinya atau membayar apa namanya ongkos untuk memperbaikinya itu, maka hukumnya di antara keduanya sesuai dengan tradisi. Biasanya dalam kebiasaannya satu masyarakat itu siapa yang eh, berkewajiban untuk memperbaikinya gitu, apakah yang mengontraknya ataukah yang pemilik rumahnya. Jadi kembalikan kepada tradisi begitu ya. Tanbih ya peringatan al-urfu mutaghayyirun bi taghayyuri zamani wal makan. Nah, kebiasaan itu ya berubah sebagaimana perubahan waktu dan tempat. Wa mayatimu tatbiqu ala wabqi minal akam yahtilfu bi ikhtilafi. Tidak sempurna penerapannya itu yang sesuai dengannya dari hukum-hukum yang berbeda keadaannya. Karena dia terkait dengan kebiasaan setempat dan pada zaman tertentu gitu ya kan. Sehingga dia bisa berbeda pada zaman dan tempat yang berbeda. Wa katsirun min fatawal fuqaha buniyat ala muraati zaman alladzi kanu fihi. Banyak fatwa-fatwa para ahli fikih itu dibangun ya dengan memperhatikan waktu yang mereka ada padanya pada waktu mereka pada masa mereka. Wal baladil ladzi asyu fihi dan juga sesuai dengan kebiasaan negeri yang mereka tinggal di dalamnya, tradisi di negeri tersebut. Fala taslu ta'diyatu ma atarafil urfu minal fatwa wal akam ila ghairi ahli urfi ladzi atarafiha. Maka tidak benar, tidak layak
Ya, untuk memberlakukan apa yang dipengaruhi oleh kebiasaan tersebut ya dari fatwa-fatwa hukum kepada, orang yang tidak memiliki tradisi tersebut, ya, kepada orang yang tradisinya berbeda, ya, dengan tradisi yang, mempengaruhi hukum tersebut, mempengaruhi fatwa tersebut. Innama tu'tabaru khosotan bidzalika zaman awil makan, hanya saja yaitu dianggap, diberlakukan ya, secara khusus dengan zaman dan dengan apa, dengan waktu dan tempat tersebut. Wa yura'a al-urful mustajidu bi tatbiqil ahkami ala ma yunasibuhu, dan diperhatikanlah, kebiasaan yang baru ya di dalam menerapkan hukum-hukum yang sesuai dengannya. Kondisi di zaman para imam mazhab misalnya yang mereka berfatwa ya, menetapkan hukum yang dipengaruhi oleh kebiasaan pada zaman mereka, ya tentu ketika kita mau menerapkannya pada zaman kita, ya itu harus dilihat terlebih dahulu apakah kebiasaannya sama ataukah tidak ya. Ya kalau memang berbeda karena memang banyak ya tradisi kebiasaan yang berbeda dari zaman dahulu ya dengan adanya perkembangan, keilmuan, teknologi, ya, sehingga nanti ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari masa sebelumnya sehingga seorang, mujtahid yang melakukan ijtihad tentu tidak begitu saja menyamakan ya dengan kebiasaan yang ada di masa lalu. Ya, tapi hukum itu diterapkan ya, tentu ini hukum-hukum yang berkaitan dengan uruf ya, dengan tradisi tadi ya, tradisi dalam menggunakan suatu bahasa misalnya, dalam kata-kata ya itu menunjukkan, apa maksud yang seperti apa, itu bisa berbeda ya, begitu. Juga tradisi terus dalam hal-hal keduniaan ya, dalam hal-hal keduniaan. Ya. Wa rubbama atlaqa fi hadza ba'du ahli ilmi ibarah. Ya, barangkali sebagian ahli ilmu menyatakan secara mutlak dalam hal ini, eh, suatu ungkapan al-ahkam tatagayyaru bitaghayyuri zaman wal makan. Hukum-hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan waktu dan tempat. Nah, ini maksudnya hukum-hukum yang terkait dengan tradisi tadi, bukan hukum secara mutlak semuanya. Karena ada hukum-hukum qat'i yang tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat, ya itu tetap berlaku ya kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau hukum yang berkaitan dengan dipengaruhi dengan kondisi tradisi pada waktu dan tempat tertentu, nah itu yang bisa berubah disesuaikan dengan perubahan zaman. Nah inilah yang menjadi maksud mereka itu ini dalam apa ungkapan tadi itu. Wa fi hadza ibtalun limasaliki katsirin min ahli zamanina, dan dalam hal ini ada gugurnya ya, menggugurkan cara-cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman kita, miman yalja'u ila fatawa, yang kembali kepada fatwa-fatwa nasabat dzarfan wa halan laisa bidzarfina. Ya, yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang bukan merupakan keadaan kita, kondisi kita ya. Yuridu an yaj'ala tilkal fatawa, ia ingin menjadikan fatwa-fatwa tersebut keahkamilai sabita, seperti hukum-hukum yang sabit, yang tetap, yang qat'i. Ya, tentu ini bisa dilakukan oleh para ahlinya, para ahli fikih yang melihat kenyataan realitas sekarang, lalu bagaimana menetapkan hukumnya, gitu ya. Karena istilah-istilah misalnya yang digunakan pada para ahli fikih itu sangat terkait hukum-hukum yang bersifat duniawi ya, terkait dengan kondisi zaman ya mereka, dan bisa saja mengalami perubahan ya dari apa namanya lapar atau tradisi-tradisi yang biasa digunakan pada zaman sekarang ya, itu bisa kita lihat ya banyak contohnya di dalam apa namanya
wilayah ilmu-ilmu fikih. Ini secara kaidah seperti itu dalam ilmu usul fikih berkenaan dengan tradisi ya. Demikian ikhwah sekalian untuk kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat yang memberikan pemahaman kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.